Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Kemudian wudhunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di pagi hari ini dari Kamis tanggal 25 April dan setelah kita dilewati ditinggal lama dan sedikit hampir 2 pekan lebih ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk menimba ilmu bersama Al-Ustadz yang mengasuh acara ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarhil Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah beliau juga sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Beliau cukup jauh ya letaknya, posisinya di ibu kota Indonesia daerahnya di sana di Kalimantan, di Martapura. Nah sebelumnya nanti kita akan bersapa pada beliau, tapi sebelumnya kami informasikan bahwa nomor telepon yang bisa dihubungi untuk ditelepon bertanya kepada Ustadz Muhammad Haikal Basyarhil itu ada di nomor, ada 2 lain. Pertama 021 212 32333. Itu yang masih kami buka ya, nomor telepon kode Jakarta. Kemudian yang satu lagi nomor WhatsApp call 0821 7000 6087 ya. Hanya kami berpesan untuk mereka yang ingin bertanya melalui WhatsApp call, mohon mencari posisi atau lokasi yang sinyalnya bagus, jadi suaranya supaya lancar begitu ya. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang saatnya kita sapa Ustadznya. Bisa dibuka mic-nya. Type. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustaz di sana? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat, Masya Allah, antum pakai biru. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah dan kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama Fatwa TV, mau dipanggil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dewanfatwa.com maupun telepon langsung dari pemirsa begitu. Barakallahu fiik. Dan Ustadz, untuk di awal pertemuan ini mau dong kita diberikan nasihat Ustadz, karena supaya kita dicas kembali nih, semangat kita dalam beribadah dan tujuan kita dikembalikan lagi untuk apa kita dihadir di dunia ini. Sebetulnya khawatir terlalaikan lagi dengan kegiatan rutinitas dan kehebohan yang ada datang pada saat ini. Tafadhal Ustadz, waktunya. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kajian ilmiah secara online. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu ciri amal ibadah seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang dia kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cirinya adalah dia istiqamah setelah dia keluar dari bulan Ramadan. Dia melakukan kebaikan-kebaikan yang dulu dia lakukan di bulan Ramadan, tetap dia lakukan di luar bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan dia bisa membaca Al-Quran 1 juz dalam sehari, maka kebiasaan tersebut dia teruskan di luar bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan dia bisa sholat malam, sholat tarawih setiap malamnya, maka kebiasaan itu terus dia lanjutkan ketika dia di luar bulan Ramadan. Dia sering melaksanakan salat tahajud dalam setiap harinya. Ketika dia di bulan Ramadan, dia bisa menahan lisannya dari menggibah orang, dari kata-kata dusta, dari kata-kata mencela orang dan seterusnya. Maka kebiasaan itu pun berlanjut setelah bulan Ramadan.
dia bisa menjaga lisannya, tidak menggibahi orang, dia tidak berdusta di dalam bermuamalah, dalam berbicara, dalam bertutur kata kepada orang lain. Ketika di bulan Ramadan dia bisa menundukkan pandangannya, tidak melihat kepada hal-hal yang Allah haramkan, maka hal itu juga berlanjut di luar bulan Ramadan. Maka ini adalah tanda ciri sebuah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita saat ini memasuki bulan Syawal. Maka bulan Syawal ini ada ibadah, dan ini juga salah satu bukti bahwa saja ibadah puasa yang kita kerjakan itu ciri diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia juga berpuasa di bulan Syawal. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Man shoma Ramadan summa adbahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seolah-olah puasa setahun penuh. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan hadis ini hadis yang sangat agung. Hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita bagaimana kaitan Ramadan dengan puasa Syawal. Nabi SAW mengaitkan Ramadan tersebut dengan pahala puasa Syawal. Artinya, seseorang kalau ingin mendapatkan pahala puasa setahun penuh, dia puasa Ramadan, kemudian dia puasa Syawal. Maka sungguh rugi ketika kita berada di bulan Syawal, maka hati kita tidak tergerak untuk berpuasa. Sungguh rugi ketika kita berada di bulan Syawal, kita tidak memanfaatkan momentum yang luar biasa ini. Dikatakan oleh Nabi, kana kasiyamid dahr. Maka dia bagaikan puasa setahun penuh. Maka bagi yang dulunya berhalangan di bulan Ramadan, dulunya ada haid, nifas, atau karena sakit atau safar, belum sempat mengqadha-qadhalah di waktu-waktu ini, kemudian laksanakanlah puasa Syawal sesegera mungkin, karena Nabi SAW mengatakan summa adba'ahu, kemudian diikuti, kata Nabi. Kata summa ini menunjukkan langsung setelah puasa Ramadan tersebut, setelah jeda solat Id, hari raya Id, maka besoknya hendaknya dia segera melaksanakannya. Maka jangan sampai kita menunda-nunda, karena berapa banyak orang ingin puasa Syawal tetapi ada penyakit taswif, ditunda-tunda, nanti aja di akhir Ramadan dan seterusnya. Akhirnya ketika waktunya mepet, qadarullah dia tidak bisa, karena entah sakit, entah safar, sehingga dia tidak bisa menyempurnakan pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, kalau Anda ingin mengetes, ingin mengetahui ibadah Anda apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu ciri ibadah seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia istiqamah terhadap ibadah yang dia kerjakan. Karena kata para ulama, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu memiliki saudari, sebagaimana perbuatan dosa itu memiliki saudarinya juga. Orang kalau dia berbuat dosa, maka dosa itu akan menggiring dia ke dosa yang lain. Orang kalau dia suka berdusta, maka dusta itu akan menggiring dia ke dosa yang lain. Bisa menggiring dia kepada sogok menyogok, bisa menggiring dia kepada dosa tidak menundukkan pandangan, bisa menggiring dia kepada dosa riba, dan seterusnya. Sebagaimana maksiat punya asar menarik kita, membawa kita kepada dosa yang lain, maka amal soleh pun juga demikian. Amal soleh yang kita kerjakan itu juga memiliki dampak pada diri kita. Ketika amal soleh itu benar kita kerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia membawa kita kepada amal soleh yang lain. Maka salah satu amal soleh yang ada di bulan Syawal yang dijelaskan oleh Nabi SAW secara khusus, hadisnya adalah hadis Abi Ayyub Al-Ansari perihal puasa 6 hari di bulan Syawal. Mumpung Syawal masih lama, masih panjang, maka manfaatkanlah waktu yang tersisa ini
untuk kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal bagi yang belum berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa di studio. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Alhamdulillah kita sekarang saat ini dari bulan Syawal, dan semoga nasihat tadi dari Ustaz Haikal, pemirsa ya, Ustaz Muhammad Haikal Basyarahil, bisa memotivasi kita untuk tetap mempertahankan apa saja amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, walaupun jangan-jangan nggak semangat sebesar sebanyak kualitas dan kuantitasnya di bulan Ramadan, tapi tetap diupayakan untuk dipertahankan, begitu nasihatnya. Baiklah Ustaz, dengan berakhir tadi, bisakah kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz? Bisa. Bismillah. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Ustaz, datang dari Abdillah Bambang Kamah. Abdillah Bambang Kamah di Bekasi, begini bunyinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haikal izin bertanya Ustaz, apakah hadis ini sahih dengan tambalan tahlil 33 kali tanda tanya dalam Musnad Abu Awanah nomor 2085 dan Musnad Al-Asiraj nomor 871. Kemudian Syekh Irsyadul Haq Al-Asari pentahqiq Musnad Asiraj berkata isnaduhu sahih. Nah, bunyinya seperti ini matanya. Faqul Rasulullah SAW yaqul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu. Itu tambahan seperti itu, apakah itu sahih Ustaz? Saya nggak tahu ini ya, dia berbicara tentang masalah hadis apa. Nah, kalau nggak lengkap matanya, tapi kalau dimaksudkan tadi zikir setelah sholat, ya nampaknya itu seperti bacaan setelah sholat. Adapun bacaan setelah sholat, zikir, tasbih dan tahmid di dalam sholat itu ada 4 macam. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil di dalam sholat itu ada 4 cara. Cara yang pertama adalah kita mengucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Cara yang kedua, kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar masing-masing 33 kali. Jadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali dibaca bersamaan. Kemudian ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. 1 kali. Kemudian cara yang ketiga adalah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 4 kali. Ya, Allahu Akbar 4 kali. Ya. Kemudian cara yang keempat adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia membaca subhanallahnya 25 kali, alhamdulillahnya 25 kali, Allahu akbarnya 25 kali, la ilaha illallahnya 25 kali. Nah, ini 4 cara. Maka kalau ini yang ditanyakan, hadisnya berkaitan dengan zikir ini cuma 4 ini saja ya yang disepakati oleh para ulama caranya. Tetapi saya tadi tidak tahu ya, matan hadisnya cuma disebutkan la ilaha illallah, berbicara tentang apa konteksnya. Ya. Kalau konteksnya berbicara tentang zikir setelah salat, maka ada 4 cara pelaksanaan zikir setelah salat, khususnya la ilaha illallah. La ilaha illallah ini bisa dibaca 1 kali sebagai penyempurna dan juga bisa dibaca 25 kali. Jadi subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbarnya 25 kali, la ilaha illallah 25 kali. Semacam itu. Masya Allah, seperti itu ya. Taib Ustaz, gitu ya. Nah, pemirsa, kita dapat informasi yang itu 25 la ilallah yang terakhir ditutup ya. Dan kemudian Ustaz, pertanyaan berikut ini datang dari Rizal Farizki di Banten. Rizal Farizki di Banten, begini di Tangerang Selatan ya. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah amalan boykot produk kaum Yahudi pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Dan apakah amalan tersebut sekarang yang dilakukan merupakan amalan bid'ah? Jazakallahu khairan Ustaz. Pertama, wallahu alam, ya, boykot itu salah satu cara syar'i, metode syar'i yang diperbolehkan di dalam Islam. Masalah hajar istilahnya. Maka hajar itu adalah salah satu cara yang syar'i
di dalam Islam untuk menghukum seseorang. Nabi SAW pernah memboikot, ya, pernah menghajar salah satu sahabat beliau karena tidak ikut di dalam peperangan Tabuk. Ya, beliau pernah menghajar Ka'ab. Ya, pernah mengajar Ka'ab karena beliau tidak ikut di dalam peperangan Tabuk. Ya. Berbulan-bulan diboikot oleh Nabi, tidak diajak berbicara, tidak bermuamalah dengannya dan seterusnya. Maka ini adalah salah satu cara yang syar'i. Maka kalau ditanya asal usul, apakah Nabi pernah memboikot, menghajar? Pernah. Ya. Dan juga Nabi SAW apakah pernah memboikot orang Yahudi? Pernah. Bahkan tidak hanya memboikot, mengepung Nabi SAW ketika punya orang Yahudi. Dikepung oleh Nabi SAW benteng-benteng Bani Quraidah, ya, Bani Qainuqa, ya, dikepung oleh Nabi SAW. Ya, lebih dari boikot yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka asal itu ada. Taib. Apakah boleh seseorang itu memboikot produk-produk orang Yahudi? Maka ini harus dijawab secara detail. Pertama, ulama khilaf. Memboikot produk itu mengajak orang lain, apakah harus ada suruhan dari waliul amr ataukah tidak? Ini khilaf tersendiri di kalangan para ahlul ilm. Sebagian ahlul ilm mengatakan tidak perlu. Boleh seseorang mengajak orang lain memboikot, ya, produk-produk, ya, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi tanpa izin waliul amr. Sebagian lagi mengatakan tidak, itu harus izinnya waliul amr. Ya, karena di situ nanti ada maslahat yang begitu banyak dan ada mudarat yang begitu banyak. Maka ini pertama, ya. Yang kedua, ya, adapun secara pribadi tidak ada masalah seseorang memboikot, ya, tanpa mengajak orang, tanpa mengarahkan massa. Maka silakan seseorang dia memboikot, tidak belanja di sini, tidak belanja di sini, maka silakan, maka tidak mengapa, ya. Kalau dia sendiri tidak ada masalah. Adapun mengajak orang lain terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm. Tetapi harus kita pahami, ketika kita memboikot produk itu, maka boikot itu sebetulnya menyeluruh, ya, bukan tidak hanya satu item saja. Biasanya itu memboikot itu hanya produk makanan, ya. Padahal tidak hanya itu saja sebetulnya. Orang Yahudi itu banyak punya, Google juga punya orang Yahudi, YouTube punya orang Yahudi, gitu ya. Ya, dan semacamnya. Jadi memboikot itu tidak hanya satu itu saja, bukan hanya makanan saja, tetapi semuanya. Namanya boikot itu semuanya, ya, namanya semuanya. Tapi saya mampunya ini, ya, monggo, mampunya demikian. Tapi harus dipahami, boikot itu di dalam Islam itu seharusnya semuanya diboikot dari semua sisi. Tapi mungkin ada sebagian orang mampunya di sini, ya monggo silakan. Yang setidak-tidaknya dia mau mengurangi mudarat. Maka kalau secara pribadi, ya silakan. Seseorang mau tidak mau ini. Tetapi perlu diingat, apakah ada sebagian kaum muslimin tidak memboikot itu menjadi mereka haram belanja merek-merek atau yang dikeluarkan oleh orang Yahudi? Tentu tidak. Ya, kalau tidak ada seruan dari waliul amr, boikot secara resmi, maka kalau ada sebagian orang dia tidak memboikot karena dia butuh terhadap barang-barang tersebut dan semisal dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa karena tidak ada seruan dari dari pemimpin yang sah. Ya. Adapun secara pribadi silahkan. Seseorang kalau secara pribadi tadayyunan, secara agama dia tidak ingin mengurangi mudarat terhadap kaum muslimin, maka silahkan. Tetapi apakah boikot itu menjadi sesuatu yang wajib? Tidak. Bukan sesuatu yang wajib. Jadi orang tidak memboikot, apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Tidak berdosa ketika tidak ada seruan dari pemimpin tertinggi di suatu negara. Tapi kalau mandiri, ya silahkan masing-masing. Bagi yang tidak memboikot, dia tidak berdosa. Ya, apalagi dia membutuhkan. Sehingga saya sering sekali ditanya, Ustadz, apakah saya tidak boleh beli produk ini padahal anak saya tidak cocok kecuali ini, misalnya produknya. Ya. Kadang-kadang sebagian orang menganggap kalau dibeli itu dia berdosa, sehingga menimbulkan mudarat lagi pada anaknya. Bukan demikian. Kalau tidak ada seruan yang sah dari waliul amr, ketika ada orang tidak memboikot, dia tidak berdosa. Kalau yang memboikot secara mandiri, ya silahkan, itu haknya dia. Haknya dia mau beli tidak beli, mau makan di sini tidak makan di sini, itu haknya dia. Tetapi ketika mengerahkan massa, di sini ahlul ilm khilaf, apakah harus
izin kepada waliul amr ataukah tidak, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Tetapi intinya yang ingin saya pesankan adalah, pertama, ketika ada orang ingin memboikot, harus dipahami boikot itu tidak hanya makanan saja, tapi namanya boikot itu harus menyeluruh sebetulnya. Ya, padahal ada sesuatu yang tidak merugikan seseorang, memboikot YouTube-nya misalnya, ya, dia tidak lihat lagi, ya, itu bahkan lebih baik mungkin, ya, ya, hal-hal yang berbau demikian. Maka ini harus dipahami, jadi tidak item makanan saja, tapi semuanya asalnya ketika memboikot. Tapi tentu semua orang mungkin tidak bisa karena ketergantungan masing-masing orang, ya, pada suatu produk dan semisalnya. Tetapi dia silahkan dia memboikot apa yang dia mampu, ya. Ini kalau sifatnya mandiri. Adapun sifat di mengajak orang, ya tadi saya katakan, ya, khilaf ulama dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum atas pencerahannya tadi. Jadi yang sebenarnya namanya boikot itu harusnya idealnya adalah seluruhnya, ya Ustaz, ya. Seluruhnya, sak Google-nya. Jangan dilihat. Wah, repot juga itu kalau gitu. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, tuh pemirsa seperti itu, ya. Tapi kalau mampunya cuman makanannya aja atau susunya aja, ya silahkan deh, ya. Nah, kemudian ini pernyataan berikut datang dari Ibu Berlian Nasution di Riau, Pekanbaru. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haikal, izin bertanya Ustaz, apakah benar kata mantan suami saya, kalau zakat fitrah anak kami itu dari nafkah dan biaya sekolah anak yang dikirim tiap bulannya, termasuk maksudnya zakat fitrah 4 anak itu adalah termasuk dari nafkah dan biaya sekolah anak yang dia kirim tiap bulannya. Alhamdulillah mantan suami anak orang mampu. Saat bicara tersebut beliau sedang traktir keluarga besarnya buka bersama di luar. Apakah benar seperti itu ya perkataannya, ya Ustadz? Jazakallahu khairan mengenai nafkah ini, Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik, fadhal. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaan. Ya, itu tergantung bagaimana akadnya atau bagaimana kesepakatan yang dibangun oleh seorang suami kepada istri. Apakah dia di awal itu menitipkan bahwasanya uang yang dikirimkan ini sekaligus nanti dengan zakat fitrah. Kalau saatnya tidak ada pembicaraan itu di awal, artinya setiap bulan dia mengirim nominalnya misalnya 1 juta gitu, ya. Mengirim nominalnya 1 juta. Pas Ramadan pun juga mengirim nominalnya juga 1 juta gitu. Tidak ada bedanya, tidak berlebih. Dan tidak ada pembicaraan di awal. Nih pada asalnya zakat fitrah nggak masuk di sini. Kenapa? Karena tidak ada pembicaraan di awal, ya, karena sesuatu itu dihukumi secara hukum asal. Asalnya untuk keperluan biaya sekolah, pendidikan, makan, yaitu untuk itu digunakan, ya. Kecuali dia ada beramanah sebelumnya. Ini poin yang pertama. Poin yang keduanya, kalau seandainya dia pas Ramadan dia kirim berbeda. Biasanya dikirim 1 juta, pas Ramadan dia kirim misalnya 1.400.000 misalnya. Ya, ada yang ditambahkan. Nah, ini tentu apa yang dikatakan suami itu benar, ya, karena dia mengirim sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa. Maka di sini sang istri hendaknya menyalurkan apa yang diminta oleh suami. Tapi kalau dikirim dengan nominal yang sama, maka tentu istri di sini tidak salah. Ketika tidak ada pembicaraan di awal dari suami. Setelah habis, baru suami mengasih tahu. Maka di sini istri tidak salah. Terus gimana solusinya? Solusinya adalah suami mengirim lagi. Kalau suami tidak bisa, tidak sanggup, maka ketika sang ibu punya kelebihan, maka hendaklah dia mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya. Jika tidak sanggup, sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, seperti itu, Ustaz. Dan ini sudah ada telepon, ya. Sudah ada telepon dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ada yang mau ditanyakan, silakan disampaikan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya Ustaz tentang doa yang lafaznya seperti ini. Rabbana taqabbal siyamana, Rabbana taqabbal sujudana wa ruku'ana, birahmatika ya arhamar rahimin. Apakah ini doanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz? Baik. Itu saja, boleh Ibu. Boleh 2 pertanyaan, Ustaz? Boleh. Yang tadi dulang dulu Rabbana ya, Rabbana siyamana ya. Baik. Yang kedua, Ibu. Yang kedua, apakah doa setelah berwudu juga memakai syahadat? Apakah doa setelah wudu pakai syahadat, ya? Iya.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti sudah setia bertanya ke Fatwa TV. Semoga ilmu yang Ibu dengar bisa bermanfaat untuk hidup Ibu. Barakallahu fikum. Ya, Taib, silakan Ustaz. Ya, apakah doa tadi Rabbana taqabbal siyamana, Rabbana taqabbal sujudana, apakah itu doa dari Nabi? Bukan. Itu bukan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maknanya adalah makna yang bagus ya. Ya Allah, terimalah puasa kami, ya Allah terimalah sujud kami, ya Allah terimalah rukuk kami ya. Maka itu bukan doa datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kemudian maka apakah boleh diucapkan doa tersebut ketika kita berdoa kepada Allah? Boleh saja. Ya, doa itu boleh ya. Karena doa itu tidak mesti datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh seseorang itu dia berdoa ya mengambil dari hadis Nabi, mengambil dari Al-Qur'an, dan juga boleh juga seseorang itu berdoa dia ambil dari perkataan para ulama atau perkataan para salafus saleh. Boleh. Dan juga boleh doa tersebut dia mengucapkannya sendiri, dia bikin sendiri ya. Maka itu tidak mengapa. Maka itu diperbolehkan. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian masalah yang kedua, beliau menanyakan tentang masalah doa setelah selesai wudu. Iya, pakai syahadat. Apakah ya doa tersebut ya memakai syahadat? Iya. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh. Maka boleh dia mengucapkan dengan doa demikian. Juga boleh dia mengucapkan dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Boleh syahadat. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin, tambahan ini lemah. Tambahan ini lemah ya. Maka cukup dia mengucapkan dengan syahadah tadi saja, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, atau dia berdoa dengan tadi yang saya sebutkan, la asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Maka boleh yang mana saja yang dia pakai tidak mengapa. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin, itu tambahannya lemah, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sama seperti dengan ketika berdoa melihat ke arah atas, ke arah langit ya. Maka ini juga lemah ketika setelah berwudu ya. Dua lafaz ini lemah, tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin sama melihat ke arah atas ketika dia berdoa. Wallahu a'lam. Gitu ya, barakallahu fiikum. Wah, Masya Allah Ustaz. Kita dapat lagi pemirsa ya, tadi dapat lagi sanad dari doa-doa setelah wudu tadi begitu ya. Ada yang tambahannya itu ya, statusnya bagaimana. Dan sekarang sudah masuk lagi penelpon dari Umu Yodi di Pekanbaru kalau nggak salah ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Yogi disampaikan pertanyaannya, silakan. Iya. Baik. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Iya, silakan. Ya, begini. Berapa waktu yang lalu Anda pernah bersumpah, dan ternyata kemudian Anda melanggarnya. Anda berencana membayarnya kafarahnya dengan berpuasa. Apakah puasa itu bisa digabung dengan puasa sunnah yang lainnya, Ustaz? Oh, niat menggabungkan puasa ya dengan puasa sumpah kafarat ya. Taib, itu saja. Ada lagi? Ustaz, itu aja pertanyaannya. Oh, baiklah. Ya, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Ibu. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Afwan, wa iyyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz, mengenai Umu Yodi di Pekanbaru ini mengenai bersumpah yang kemudian dilanggar terus membayar kafar dengan puasa, apakah niat puasa itu boleh digabung dengan niat puasa yang lain begitu, puasa sunnah yang lain? Jazakallah khairan. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah kafar sumpah. Kafar sumpah itu sebetulnya dilakukan yang pertama kali adalah memberikan makan orang fakir miskin, 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian, atau membebaskan budak. Nah, jika hal ini tidak bisa memberikan makan 10 orang fakir miskin, atau tidak bisa memberikan pakaian ke 10 orang fakir miskin, atau tidak bisa membebaskan budak, barulah dia berpindah kepada
berpuasa. Berpuasa 3 hari. Kata Allah, "Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dari kafaratu aymanikum idza halaftum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika tidak dapat ya, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari sebagai kafarah atas sumpah-sumpah yang kalian langgar. Maka puasa itu adalah pilihan terakhir ketika dia tidak mampu memberikan makan atau memberikan pakaian atau membebaskan budak, maka dia berpuasa 3 hari. Nah, berpuasa 3 hari ini apakah boleh digabung dengan puasa sunnah? Wallahu ta'ala alam, jawabannya tidak boleh. Ya, pendapat yang paling rajih maksudnya tidak boleh, karena dia memiliki niat tersendiri. Ya, bayar kafarah itu niat tersendiri, sedangkan dia juga puasa yang wajib untuk dilaksanakan. Sehingga tidak bisa digabungkan dengan puasa sunnah. Ya, sehingga tidak bisa digabungkan dengan puasa sunnah, sehingga yang didahulukan adalah puasa kafarah dulu, baru setelah itu puasa sunnah. Wallahu a'lam. Iya, Masya Allah, seperti itu Ustaz. Jadi Ummu Yodi tadi sudah, semoga bisa paham ya, ternyata tidak bisa digabungkan niatnya dengan puasa lain ya, karena tersendiri gitu katanya. Baiklah, berikutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Titin Waryani di Subang, Jawa Barat. Begini bunyinya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana Ustaz hukumnya perkawinan yang di saat wanita yang sedang hamil, sedangkan sekarang ini sudah punya 4 anak, punya anak 4. Yang sedang hamil dulu, terus kemudian sekarang statusnya sudah sampai punya anak 4. Bagaimana hukum ketiga atau keempat anak tersebut, dan bagaimana hukum pernikahan istri dan suami itu, apakah sah menurut agama? Jazakallahu khairan. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya ya. Beliau menanyakan tentang masalah apakah sah ya pernikahan di saat hamil, kemudian juga apakah sah ya pernikahan 4 anak tersebut kemana dinasabkan. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ya yang ingin saya tegaskan ya, wanita hamil itu ya, para ulama mengatakan tidak boleh dinikahi ya, tidak boleh ya dinikahi ya, karena Nabi SAW mengatakan la tuta hamilun hatta tada, tidak boleh ya seorang wanita hamil itu ya digauli sampai dia melahirkan, artinya tidak boleh dinikahi. Ada sebagian ahlul ilm yang mengatakan bahwasanya ya boleh ya dalam kondisi tersebut. Tetapi pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama itu tidak boleh ya, dan ini pendapat yang jumhur ulama. Terus bagaimana solusinya? Pertama, ini bukan wewenang kita di sini untuk mengatakan ini sah atau tidak sah. Ya. Terus juga status anak tersebut. Maka saran saya, wallahu a'lam, lebih baik datang kepada ke KUA ya, yang mengatur masalah ini, karena negara sudah menyiapkan ya permasalahan semacam ini diatur di suatu negara. Maka dia hendaknya datang ke sana ya, ke sana. Adapun masalah anak tadi ya, yang status 4 orang anak tersebut ya, bagaimana statusnya, wallahu alam. Zahirnya ada dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Zahirnya dinasabkan kepada kedua orang tuanya ya, karena dia tidak menikah kecuali dengan laki-laki ini ya, kecuali dengan laki-laki ini. Tetapi sekali lagi saya katakan, ini permasalahan besar ya, harus ya didatangkan dengan KUA atau datang kepada ustadz, duduk 4 mata sama ustadz yang ada di daerahnya yang mengerti sunnah dan semisalnya. Karena kalau dijawab secara semacam ini kurang tepat ya. Ini bisa nanti mungkin ditanya secara khusus, secara pribadi gitu ya. Duduk nanti bertanya sama ustadz, maka ya, insya Allah akan dijawab secara detail. Tetapi intinya saya menyebutkan di sini ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah pernikahan wanita hamil. Tetapi kebanyakan para ulama yang mengatakan tidak sah ketika wanita hamil itu dinikahi. Ya, tadi berdasarkan hadis tadi, kata Nabi, la tuta hamilun hatta tada. Kata Nabi, tidak boleh digauli, wanita hamil itu tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Ini berdasarkan ini para ulama mengatakan tidak boleh wanita hamil itu dinikahi sampai dia
melahirkan. Tetapi sekali lagi saya katakan hendaknya dia bertanya pada ustadz secara langsung, tidak secara online, tidak melalui, tapi datang langsung ke tempat ustadznya, ustadz yang mengerti masalah ini, dan ini insya Allah akan dijawab secara detail. Karena ada hal-hal yang terbatas yang tidak bisa dijawab secara online semacam ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Seperti itu antum bisa diingatkan kepada kita semua untuk menjaga rambu-rambunya, untuk ada pertanyaan yang bisa diumumkan luas, ada yang pertanyaan bisa jawab harus secara pribadi, begitu Ustaz, betul ya Ustaz ya? Jadi secara pribadi lebih talaki gitu, berhadapan langsung. Nah, kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Ibu Tia di Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo. Bismillah. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga Ustadz dan seluruh tim Fatwa TV. Afwan Ustadz, izin bertanya. Dulu waktu saya di pondok suka bermudah-mudahan dalam bernazar. Misalnya sering bernazar seperti ini. Jika saya tasmi juz 28 saya akan puasa. Saya akan puasa 3 hari dan banyak nazar saya yang lain, dan jika hal itu dikabulkan Allah, saya tidak menasukkan nazar-nazar itu. Saya saking banyaknya saya lupa nazar-nazar saya. Ustadz, dulu apa saja nazar saya lupa, dan saya sangat menyesal akan hal itu. Bagaimana cara Ustadznya ya? Bagaimana cara saya bertobat ya Ustadz? Begitu, kelupaan nazarnya kebanyakan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah beliau memiliki nadar ya. Kalau nadarnya banyak ya, terus bagaimana Ustadz ya? Bagaimana saya menyelesaikan nazar saya? Maka pertama ya dia ingat berapa kali dia bernazar ya. Kalau tidak ambil kemungkinan yang tidak ragu ya, misalnya 10 kali misalnya, ya 10 kali itu dia bayar kafarahnya ya, 10 kali itu dia bayar kafarahnya ya. Maka pertama, nazar itu orang kalau sudah bernazar tidak bisa dibatalkan. Dia bisa dibatalkan. Ini harus dipahami. Jadi walaupun belum terjadi, contoh misalnya saya katakan, jika anak saya misalnya keterima di Universitas Islam Madinah misalnya, saya bernazar jika anak saya keterima di Universitas Islam Madinah, saya akan menyembelih seekor kambing agar saya kasihkan kepada orang kampung saya. Ternyata anak saya keterima di Universitas Islam, belum diterima, belum ada pengumuman lagi. Akhirnya saya mikir-mikir, ya Allah, harga kambing sekarang naik nih, nggak jadi aja lah. Ya, toh juga belum diterima anak saya, belum keluar pengumumannya. Akhirnya saya batalkan. Apakah boleh? Tidak boleh. Ya, nazar itu tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa. Orang kalau sudah bernazar, walaupun belum terjadi ini, masih dalam proses misalnya, ya, pengumumannya nanti mungkin 1 bulan lagi. Ternyata di awal bulan ternyata saya batalkan nadarnya, belum keluar pengumumannya, maka ini tidak boleh, tidak bisa dibatalkan. Nadar itu tidak bisa dibatalkan. Kalau kita tidak bisa melaksanakannya, bayar kafarah nadar. Lupa Ustaz berapa kali bernadar, maka diambil keyakinan. Jadi kira-kira yang yakinnya berapa? Berapa banyak itu? 100, 1000. Kira-kira ada 1000 nggak? Iya. Insya Allah nggak nyampe 1000, berarti di bawahnya berapa? Dia ambil, kemudian dia penuhi kafarahnya masing-masing nazar tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah, waduh, ya itu resikonya ya Ustaz ya. Baiklah. Semoga yang bertanya Ibu Tia tadi ya bisa tahu kira-kiranya berapa kali bernazar. Kemudian ini ada pertanyaan masuk dari Muhammad Zaki Musyafa di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Begini bunyinya. Masya Allah. Assalamualaikum, saya kali izin bertanya, apakah ada amalan seperti ini, ya badi, ya mayiti, untuk memanggil hantu dalam kurung pocong? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, tidak ada ya amalan semacam itu, tidak ada, dan juga tidak boleh ya seseorang memanggil hantu, memanggil pocong dan semisalnya. Ya, ini tidak boleh ya. Kita tidak boleh berteman dengan jin, berteman dengan syaitan ya. Tidak boleh. Kita disuruh menjauh, bukan mengajak dia berteman ya, main sama dia, tidak. Kita disuruh untuk menghindar, menjauh ya. Maka pertama itu tidak ada tentunya dari Nabi SAW, dan itu adalah amalan-amalan yang merusak akidah ya, yang bisa merusak akidah seorang muslim. Maka hendaknya dia menjauhi hal-hal semacam ini dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi tidak ada ya, Mas Muhammad Zaki, berhati-hatilah dalam hal ini ya, mengenai amalan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya ini datang dari Muhammad
Hasan di Jakarta Timur. Begini bunyinya, Ustadz izin bertanya, bolehkah kita menggabungkan niat akhirat dan duniawi ketika kita meninggalkan dosa? Misalnya kita meninggalkan rokok, selain karena Allah, kita juga meniatkan agar kita tidak terkena penyakit. Misalkan atau semacamnya seperti itu, Ustadz. Karena sebagian orang, termasuk saya, Afwan, kalau hanya niat akhirat kadang suka kurang berefek, Ustadz. Bakal mengulang-ulang terus gitu, mengulang dosa tersebut. Harus ada niat yang bersifat duniawinya agar kita dapat meninggalkan dosa tersebut. Syukuran Ustadz jawabannya, jazakallahu khairan. Ya. Iya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Boleh tidak seseorang itu ya menggabungkan antara niat akhirat dengan niat duniawi? Maka pertama ya, para ulama rahimahullahu taala menjelaskan boleh seseorang menggabungkan antara niat dunia, niat akhirat dengan niat dunia, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Niat akhiratnya lebih dominan, niat dunia itu sebagai penyerta saja. Oh gitu. Niat akhirat itu sebagai tujuan, dunia itu sebagai penyerta saja. Apa dalil yang membolehkan hal semacam ini? Banyak dalil yang membolehkan semacam ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa adalah perkara agama, perintah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar. Lihat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari arah tidak sangka-sangka. Ada sebagian orang mungkin bertakwa, Allah mengatakan di sini, engkau bertakwa kepada Allah, maka engkau juga dapat keuntungan dunia. Lihat, kata Allah dapat keuntungan dunia, dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini dalil yang menunjukkan boleh digabungkan antara niat akhir dengan niat dunia. Juga di antara dalil yang menjelaskan lebih lugas lagi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu, "Man sarrahu ayyubsat lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi asari falyasir rahimah." Kata Nabi, barang siapa yang mau Allah luaskan rezekinya, lihat, kemudian dipanjangkan umurnya, ini semuanya dunia, maka hendaklah sambung tali silaturahim. Hendaklah sambung tali silaturahim. Maka para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya seseorang ya, dia ketika beramal ya dengan amal akhirat boleh, di sisi lain ada niat penyerta dunia, selama niat itu sebagai penyerta saja, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya apa? Dia mendapatkan pahala agar dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain ada niat penyerta. Ya, contoh misalnya ada orang berpuasa. Tujuan puasa dia ingin menjalankan sunnah Nabi, ingin menjalankan perintah Allah, ya. Tujuannya demikian, agar bertambah pahalanya dia. Ini tujuan utamanya dia. Tapi di sisi lain, dia juga ada niat penyertanya, ingin sehat. Dengan puasa dia tubuhnya menjadi lebih sehat misalnya. Maka boleh tidak menggabungkan dua niat ini? Boleh. Selama niatnya itu sebagai penyerta, bukan tujuan utama. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, Masya Allah, seperti itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian kita jadi boleh itu digabungkan, tapi dominannya akhiratnya ya. Semoga kita bisa melatih diri kita dengan berniat seperti itu. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Abu Aslam di Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, jika kita menitipkan hewan kurban ke panitia penyembelihan hewan kurban di salah satu ormas, dititipkan hewan kurban. Kemudian ternyata ormas tersebut menetapkan Idul Adha lebih cepat 1 hari dari penetapan Idul Adha pemerintah. Nah, apakah hewan kurban kita itu sah jika disembelih lebih cepat sehari dari penetapan Idul Adha pemerintah kita? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah ada seseorang ya berkorban ya di salah satu organisasi, dan qadarullah mereka
menyembelihnya ya pada hari yang belum Idul Adha ya, yang belum ditentukan oleh pemerintah. Bagaimana sembelihannya? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Idul Adha itu adalah hari tanggal 10 Zulhijjah. Yeah. Maka kalau ada seseorang menyembelih sembelihannya sebelum 10 Zulhijjah, maka itu sembelihan biasa, bukan sembelihan Idul Adha. Maka Idul Adha itu harus disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka kalau ada orang ya menyembelihnya tanggal 9 Zulhijjah, maka itu sembelihan biasa berdasarkan kesepakatan para ulama rahimahullah taala. Bahwasanya Idul Adha itu mulai disembelihnya ketika orang selesai sholat. Ya, tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai sholat. Yeah. Adapun sebelumnya itu tidak boleh. Terus bagaimana kalau ada sebagian orang menyelisihi penetapan pemerintah misalnya, lebih dahulu hari rayanya? Bagaimana sikap kita? Sikap Anda pertama, Anda tidak mengikuti mereka. Yang kedua, sikap Anda adalah Anda mungkin meminta kepada pihak panitia untuk hewan Anda itu disembelihnya di hari berikutnya. Oh iya betul. Ya karena waktunya luas. Iya, ya. 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Itu haknya Anda. Anda minta kepada orang di tempat Anda tersebut, panitia tersebut disembelih hari berikutnya. Dan panitia harus mengakomodir masalah ini. Iya. Karena ini hak seseorang, ini keyakinan seseorang. Maka kalau seandainya panitia tidak mengkabulkan, maka dikembalikan saja uangnya. Kemudian dia berkorban di tempat yang lain. Iya. Dia berkorban di tempat yang lain. Maka panitia di sini tidak boleh, dia tidak mengakomodir keinginan orang ini. Ya, kalau panitia tidak mengakomodir, maka dikembalikan uangnya. Dia berkorban di tempat yang lain. Ya, kalau dia tidak mengakomodir, berdosa panitia di sini. Ya, karena dia berbuat zalim kepada saudaranya, karena dia menginginkan disembelih pada hari orang-orang berhari raya Idul Adha. Ya. Jadi Ustaz, terus bagaimana Ustaz? Panitianya tidak mau ya mengembalikan uangnya ya. Kemudian diganti di hari berikutnya juga tidak mau. Terus apa sikap kita? Maka sikap Anda sudah ya, Anda berusaha semampu Anda, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menulis itu pahala seperti pahala Anda berkorban. Apa daya? Ya kalau seandainya Anda sudah melakukan tenaga semaksimal mungkin. Kalau Anda punya kelebihan uang, berkorban lagi di tempat lain. Nah, kalau seandainya tadi tidak bisa ya, tetap kekeh penitianya misalnya disembelih tanggal hari itu juga, tidak mau diganti di hari lain dan tidak mau mengembalikan uang, maka kalau Anda punya kelebihan uang, maka Anda nyembelihnya di tempat lain yang sesuai ya, yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak punya uang lagi, habis uangnya sudah dikumpulkan bertahun-tahun Ustadz misalnya. Maka ya sudah, Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah yang Anda ingin kurbankan tadi dicatat pahala kurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya pencerahannya. Jadi untuk mereka yang menitipkan kendaraan atau hewan kurbannya kepada salah satu yang ada khilafiyah antara hari raya, seperti itu tadi solusinya dari Ustadz Haikal. Dan kemudian ini pertanyaan berikutnya datang dari Zainal di Jakarta Utara, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, dahulu ibu saya belum membayar utang puasa yang disebabkan karena haid. Sampai sekarang belum membayar utang puasa tersebut karena ketidaktahuan ilmu. Perkiraan lama masa subur dari tahun 1972, Masya Allah, sampai 2007 selama 35 tahun. Bagaimana caranya Ustadz membayar hutang puasa tersebut Ustadz? Sekarang ibu saya udah 72 tahun dan kondisi sudah lemah. Nah, bagaimana demikian pertanyaan dari kami, mohon petunjuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tafadhol. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka beliau kalau seandainya punya utang puasa ya, belum dibayar karena udzur syar'i, karena haid misalnya, maka hendaklah dia bayar semampunya. Ya, dia bayar semampunya. Kalau kondisinya sudah lemah, tidak sanggup berpuasa,
maka dia berpuasa semampunya. Jadi pertama diperkirakan dulu utang puasanya itu berapa ya. Karena kan kalau orang haid itu biasanya 7 hari atau 8 hari gitu ya. Iya, iya. Maka tinggal nanti 7 kali 35 ya. Maka misalnya dapat angka 210 hari atau 200 misalnya 35 hari misalnya. Iya. Maka dia qadha semampunya. Dia qadha semampunya, mana yang dia bisa mampu. Enggak mesti langsung 200 hari berturut-turut, tidak. Dia qadha semampunya. Apalagi fisiknya tadi sudah lemah. Bisa berpuasa sehari, bisa. Nanti seminggu lagi misalnya berpuasa lagi sehari misalnya. Maka dia qadha semampunya semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi semampunya aja dari apa disarankan, karena mengingat usia ibu juga sudah tidak muda lagi, sudah kondisinya lemah, 72 tahun. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah, ada 10 pertanyaan Ustaz yang sudah antum jawab pada pagi hari ini. Semoga berkah untuk kita semua, untuk kami, saya mendengar, juga teman-teman yang di studio, juga pemirsa yang menyaksikan acara ini. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan atas sharing ilmunya semuanya sudah dititipkan kepada kami. Barakallahu fikum. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Boleh, silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah sudah rampung pada pagi hari ini ya, pukul 11 di waktu Jakarta, sementara di Martapura suruh pukul 12 tuh kayaknya udah bentar lagi zuhur, azan zuhur. Nah sekarang kita tutup acaranya. Semoga kita dipertemukan Allah kembali di pekan depannya, di ustadz yang sama, hari yang sama, jam yang sama. Kemudian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.